Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi atama lana syahra syiyam wa 'anana fihi 'alal qiyam wa khatamahu lana biyaumin huwa min ajalil ayyam. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul wahidul ahad ahlul fadli wal in'am. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadar Rasulullah ila jami'il anam sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi ahli taufiq wal ihtiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Id rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah karena masih diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik nikmat iman, nikmat Islam, taufik dan hidayahnya. Khatib bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah Nabi utusan Allah, Nabi akhir zaman, Nabi yang tidak ada lagi Nabi sesudahnya, sehingga cukuplah dikatakan sebagai murtadin jika saat ini masih ada sekelompok manusia yang mengaku adanya Nabi setelahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam khatib sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mentaatinya dari mulai beliau diangkat sebagai utusan sampai hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan kita termasuk yang ada di dalamnya. Selanjutnya, saudara khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib sendiri, umumnya bagi jemaah sekalian. Mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada hari ini umat Islam di penjuru dunia, mulai dari yang ada di Singapura sampai yang ada di Singaparna, mulai dari umat yang ada di Malaysia sampai yang ada di Tasikmalaya, umat yang ada di Beirut sampai dengan ada yang di Garut, bahkan umat yang ada di Bogota sampai yang ada di Bogor kota, kembali mengumandangkan takbir, tahlil, dan tahmid, memuji kebesaran Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, menyadarkan manusia bahwa manusia dan segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit adalah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Setelah sebulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa dengan semangat iman dan mengharap balasan Allah Subhanahu wa taala, sudah sepatutnya lah jiwa yang sudah putih bersih, yang dihiasi dengan sifat takwa, diupayakan secara maksimal untuk dipertahankan dan dijaga dengan terus-menerus melakukan amal soleh. Jangan sampai terjadi prestasi ibadah yang sudah cemerlang, yang diraih dengan penuh kerja keras selama bulan Ramadan, terhapus oleh keburukan-keburukan berikutnya. Jangan sampai kesucian jiwa yang dibangun susah payah selama bulan Ramadan kemarin dicemari oleh perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Hadirin sidang Raya Idul Fitri rahimakumullah. Ada 4 sikap yang harus kita tumbuh kembangkan untuk menjaga kesinambungan harmonisasi hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala setelah kita melaksanakan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tentunya dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang pertama, menumbuhkan sikap al-khaufu minal jalil, yaitu takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa akan selalu merasa khawatir dan cemas akan siksaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam jiwanya tumbuh sikap roja, sikap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni segala dosanya, menerima seluruh amal ibadahnya dan memasukkannya ke dalam surganya. Di dalam diri orang yang bertakwa itu akan selalu muncul sikap jiwa yang merasa sedikit amal ibadahnya dan merasa banyak berbuat dosa, sehingga ia berusaha meningkatkan kuantitas dan kualitas ketakwaannya dan terus-menerus menghindari perbuatan dosa sekecil apapun. Yang kedua, wa'amalu bitanzil, yaitu senantiasa menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasul menjadi tuntunan hidupnya. Orang yang berhasil dalam puasanya adalah orang yang mampu mengakselerasikan keinginan, kemauan, jalan dan tujuan hidupnya sesuai dengan tuntunan dan aturan Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Quran dan hadis Nabi, baik yang berkaitan dengan hablum minallah maupun yang berkaitan dengan hablum minannas. Apapun yang diperintahkan Allah dan Rasulnya menjadi kesukaannya, dan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya menjadi hal yang akan selalu ditinggalkannya. Ketika dia menyukai sesuatu, apabila Al-Quran melarangnya, maka akan ia tinggalkan. Begitu juga ketika ia tidak menyukai sesuatu, tetapi Al-Quran memerintahkannya, maka ia akan mengerjakannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga adalah wasyukru ala jalil waridho bil qalil, yaitu senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa akan selalu mensyukuri nikmat Allah, sekecil apapun yang Allah berikan selalu disyukuri. Banyak orang yang ketika nikmat yang diterimanya besar, ia bersyukur, tetapi manakala nikmat yang diberikan Allah sangat kecil, dia mengeluh dan tidak pandai bersyukur. Bagi orang yang beriman, semua yang diberikan Allah Subhanahu wa taala baginya adalah ujian. Apabila mendapatkan kenikmatan yang menyenangkan, ia merasa diuji apakah mampu mensyukurinya. Sedangkan apabila nikmat yang diberikan tidak sesuai harapan, ia merasa diuji apakah mampu bersabar dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat peringatan yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allahu akbar, Allahu akbar,
Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Yang keempat adalah wal isti'dad li yaumir rahil, yaitu senantiasa berjaga-jaga dan berbekal untuk menyambut hari setelah kematian. Kematian adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak akan pernah tahu kapan dia mati. Semua yang bernyawa akan mengalami kematian. Bagi yang beriman, kematian bukan akhir dari sebuah kehidupan, tetapi kematian merupakan awal dari sebuah kehidupan yang sangat panjang dan sangat lama, yaitu kehidupan akhirat. Bagi orang yang beriman, tidak begitu penting kapan dia mati. Tidak begitu penting di mana dia mati. Tetapi yang terpenting adalah keadaan bagaimana dirinya ketika kematian datang. Dan tentunya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kematian itu datang, kita dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Kalau saat ini sebagian besar dari kita masih berpikir bagaimana hidup enak dan bagaimana hidup bahagia, maka saat ini mulailah berpikir bagaimana mati yang enak, bagaimana mati yang bahagia, bagaimana mati yang dengan senyuman dalam keadaan husnul khotimah. Ketika kita mati dalam keadaan husnul khotimah, maka Allah akan mengundang kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita semua tentu ingin menjadi orang-orang yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kematian nanti, bukan menjadi orang-orang pecundang yang diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia ini karena begitu banyak kemaksiatan yang kita lakukan dan sedikitnya kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hadirin rahimakumullah, ketika kesinambungan harmonisasi hubungan dengan Allah terus terpelihara, ini menandakan indikator diterimanya ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Karena jika Allah menerima amal hambanya, maka ia akan menolong hamba-hambanya untuk tetap istiqomah dan terus istiqomah meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha fima amara wa'lamu anna Allah ta'ala salli 'alan nabiyyi qadima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الصبر على الحق يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.